Ya, dalam perjalanan kami ya dari antara Paiton ke Jabung lah atau sampai ke arah Kraksan itu. Nah, kami tidak menemukan ya, sebenarnya mencari sebuah fondasi jembatan karena yang paling gampang ditemukan di jalur non-aktif selain stasiun yaitu adalah bekas jembatan. Di mana konstruksi jembatan ini sangat solid sekali sehingga memang susah dihancurkan. Nah, ketika sudah dihancurkan itu akan tetap akan ada bekasnya. Nah, di depan saya akan coba turun dan mendekat ya, melihat kondisi jembatannya. Ya, jadi inilah bekas fondasi jembatan. Di mana, Mas? Jembatan apa? Pancar Gelas. Pancar Gelas ya. Ini Pancar Gelas di daerah Randu Merak ya, kurang lebih di daerah Randu Merak. Nah, jadi bila dilihat ya, bila diukur lah dari video ini aja, teman-teman bisa melihat bahwa kemudian fondasi ini aslinya itu di yang sebelah kiri ini untuk tram Probolinggo atau jalur kereta api, lalu yang sebelah kanan ini digunakan untuk jalan raya pada awalnya ya, sebelum ada jembatan kembar ini, jembatan kembar ini dibangun. Nah, ini jembatan lamanya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang untuk fondasi kereta, yang ini untuk digunakan untuk fondasi jalan. Nah, ini yang fondasi lamanya juga masih di sisi sebaliknya. Oke, nah ini sebaliknya nih yang tempat saya berdiri. Nah, fondasi keretanya. Lihat ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini memang konstruksinya solid sekali. Ini belum pakai baja bertulang ya. Itu masih teknologi kuno. Ya. Ketika jembatan ini dibangun, tentu kalinya ini sungai itu dibendung dahulu pada saat itu. Jadi jalur ini atau jembatan ini memang sudah difungsikan untuk kereta reguler milik PBSM itu di tahun 1898. Seiring dengan peresmian antara Jabung hingga ke Paiton itu di tahun 1898. Oke, jadi kami akan lanjutin lagi penelusuran kami untuk mencari stasiun Jabung atau halte Jabung yang diduga itu masih ada fisiknya. Oke, sampai ketemu di stasiun Jabung ya, insya Allah masih ada bangunannya. Nah, jadi seperti saya sudah saya sampaikan ya di waktu yang lalu, video yang lalu ya, itu memang jalur antara Gending hingga ke Paiton itu memang di replace dengan jalur Decofill itu selebar 700 mm. Nah, ini adalah salah satu jejaknya. Di mana jalur Decofill ini berlebar 700 mm itu masih kelihatan ini. Masih ada fisiknya 700 mm. Ini juga koprelnya juga memang ini adalah rel dari lingkungan pabrik gula. Jadi ini. Nah, namun di era 70-an masih reference dari barat itu, kemudian mereka pernah mampir ke Probolinggo dan menyaksikan bahwa masih ada kereta yang sampai ke Pajaraan ya, mengambil gula ke pabrik gula Pajaraan, yang membuktikan memang ada upaya rehabilitasi rel ya, itu dikembalikan lagi itu ke 1067 hanya dari Gending ke Pajaraan, sementara dari Pajaraan ke Paiton itu memang tidak dikembalikan lagi. Dan ini adalah salah satu bukti yang menjadi bukti kuat ya, bahwa memang lintas menuju Paiton itu memang di replace dengan rel 700 mm, bukan lagi 1067 mm. Jadi begitulah ya, ini salah satu rel yang masih tersisa. Ya Mas Agung, gimana Mas Agung? Iya, kelihatannya itu rel lori yang 700 mili ya. Mili ya, berarti memang De Bruyn benar ya, Jan De Bruyn ya dalam bukunya ya. De Bruyn itu benar kalau dirubah dari 1067 ke 700 mm. Nah, ini relnya memang dari pabrik gula ya, dari lingkungan industri pabrik gula, namun tidak pernah diketahui secara pasti dari mana rel ini berasal atau pabrik gula berasal. Ini juga selain rel juga ada lokomotif, lalu juga gerbong-gerbong manusia atau gerbong-gerbong penumpang ya, kereta penumpang. Itu yang kemudian dimodifikasi menjadi
kereta penumpang yang awalnya dari lori dari pabrik gula, lalu dimodifikasi menjadi kereta penumpang. Itu di era Jepang ya. Jadi memang ini adalah peninggalan Jepang yang ditanam atau dibangun pada kisaran tahun 1942 sampai 43. Jadi memang ini adalah salah satunya yang masih bertahan, karena antara Karangpilang sampai Krian itu 700 mm tapi tidak bertahan karena memang kena pelebaran jalan. Lalu ada jadi Situbondo ke Panji, itu dirubah juga ke 700 mm, namun kemudian dikembalikan lagi lintas itu ke 1067 ya. Hanya lintas menuju ke Python yang tidak pernah dikembalikan lagi ke 1067 mm. Nah, ini adalah saksi rel yang sejaman ya dengan masa periode pendudukan Jepang. Jadi inilah salah satu bukti fisiknya. Alhamdulillah nih saya masih bisa nemuin ini ya, karena saya sering baca. Itu yang saya bisa dapatkan itu dari majalah Spur and Tramwagen itu di tahun 1948, dan paling mudahnya itu yang pertama kali saya dapatkan literatur mengenai replacement atau penggantian rel dari 1067 ke 700 mm itu saya dapatkan dari buku karangan Jan de Bruin, itu berjudul Head in Spur in Orlog-State, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi perkeretaapian Hindia di masa peperangan. Oke, saya akan lanjut lagi nih menuju ke arah stasiun Keraksan ya Mas ya? Ya. Stasiun Keraksan yang masih ada. Ya, alhamdulillah nih saya sama Mas Agung dapat bukti fisik ya Mas ya? Ya, bukti fisik yang membuktikan kebenaran tulisan dari Jan de Bruin. Jan de Bruin ya, betul. Ya udah, ini kita lanjut lagi sampai ketemu di stasiun Keraksan. Nggak ada lagi, cuma segitu tok, Mas. Oke, di depan saya ini jadi ada sebuah ini ya, peninggalan PBSM. Ini merupakan water torrent dari halte atau perhentian atau stoplight ya, lebih tepatnya itu Klaseman. Itu ya, bila mengarah ke sana itu mengarah ke arah barat, itu ke Probolinggo. Sedangkan yang ke sebelah kiri saya itu yang ke arah ke Python ya, Pajarakan, ya Keraksan sampai juga Python. Nah, ini tersisa hanya ada water torrent di area pemberhentian atau perhentian Klaseman. Ya, ini hanya water torrent ini aja yang kesisa. Ya, sementara di kanan kirinya ini sudah jadi beberapa warung-warung jajanan dan makanan. Tinggal seperti ini. Ini tingginya kira-kira 15 sampai 20 meter ya ini. Nah, ini di atasnya dulu tuh adalah yang ini nih, bagian yang ini atas sendiri itu adalah tandonnya. Nah, sementara di bawahnya itu adalah menara atau fondasinya. Nah, saya akan ambil shoot ya, Pak ya. Ini di sampingnya toko Basmalah. Nah, ini di sini. Ini seperti ini ya, bila dari sisi lainnya. Saya tidak bisa mendekat ke situ karena itu ada juga jadi sebuah warung. Nah, itu temboknya ya di situ tuh. Ini temboknya tuh di bawah. Ya, 15 sampai 20 meteran lah ini ke atas. Nah, sementara relnya dulu ada di sini. Nah, kurang lebih lokasinya dari perhentian Klaseman itu ada di sekitaran depan-depan situlah, atau mungkin ya di sebelah barat itu. Saya tidak bisa memastikannya ya, karena memang butuh waktu juga. Dan saya ini udah sayangnya nih udah mau gelap, jadi perjalanan saya memang cukup buru-buru juga untuk pulang nih. Jadi sekian aja video saya di bekas water torrent di pemberhentian Klaseman di jalur Probolinggo di jalur antara Probolinggo Python yang dulu dibangun oleh perusahaan tram swasta
Probolinggo Sumtrema Maskapai yang berbasis di Jati. Oke, jadi sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.